is gone, that your love is gone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Ina Sumaima Junaidi. Lalu ada rekan saya, Camelia Anisafa. Halo, perkenalkan nama aku Camelia Anisafa. Dan satu lagi, Rika Safitri. Hai, saya Rika. Yang terhormat, Ibu Aisyatri Agustini selaku dosen pengampu dari Sistem Informasi Akuntansi. Nah, pada kali ini kita akan menunjukkan bagaimana cara membuat slip penggajian dengan Microsoft Access. Yuk kita simak caranya. Nah, untuk step yang pertama, pastinya buka terlebih dahulu aplikasi Microsoft Access pada PC kalian, dan klik blank database, dan beri file nama database penggajian. Jadi di sini kita akan membuat database penggajian, yang dimana itu adalah untuk membuat slip penggajian. Lalu klik create untuk membuat seperti ini. Lalu setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan membuat tabel terlebih dahulu, dan tabel tersebut terdiri dari 2 tabel. Yang tabel pertama adalah tabel karyawan dan tabel gaji. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya, ini kan sudah muncul satu tabel. Nah, kita klik kanan, lalu klik design view, lalu kita akan beri nama tabel tersebut, yaitu yang pertama adalah tabel karyawan. Setelah itu klik OK, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada field name kita isi informasi yang ingin diisi, yang ingin dicantumkan pada strip nantinya, seperti nick, lalu kemudian nama karyawan, lalu jenis kelamin, lalu kemudian nomor telepon, lalu alamat, dan foto. Nah, setelah kita isi seperti ini, jangan lupa untuk mengisi data type. Di sini setelah muncul seperti ini. Nah, untuk nick, kita isi. Lalu nama, teks, semuanya teks, dan foto. Foto kita akan pilih attachment. Kenapa kok dipilih attachment? Karena nanti akan dilampirkan foto yang berupa gambar. Lalu kemudian kita akan meng-save ini dengan cara klik kanan, lalu save. Setelah itu data akan tersimpan dan kita bisa tutup. Setelah membuat tabel karyawan, kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel gaji. Caranya, kalian klik create seperti ini, lalu akan muncul ikon tabel untuk menambahkan tabel seperti ini. Lalu dengan step yang sama, klik kanan, lalu tekan design view, kemudian beri nama tabel tersebut, yaitu tabel gaji. Setelah itu, kita klik OK. Kemudian, isi data seperti ID gaji, tanggal transaksi, singkat saja, transaksi, terus NIK, gaji pokok, bonus, kemudian pinjaman. Nah, setelah semuanya terisi seperti ini, untuk data tipenya kita atur. Untuk ID gaji auto number karena nanti bentuknya adalah angka, tanggal transaksi karena berbentuk tanggal, maka kita pilih date or time. Lalu kemudian untuk NIK itu teks, gaji pokok teks, dan gaji pokok ini currency ya. Karena nanti satuannya akan berbentuk rupiah. Seperti ini. Lalu kemudian khusus untuk NIK, kita akan perlu diperhatikan untuk display control pada lookup. Ini pengaturannya text box, kita ganti, maaf ini masih belum combo box. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian di row search kita klik titik 3, lalu pilih tabel karyawan, klik add, nanti akan muncul seperti ini, dan kita pilih nick dan Oke, setelah semuanya seperti ini, kita save. Jangan lupa di-save. Lalu dapat kita close. Nah, seperti ini. Dan untuk column code, kita pilih 2.
Setelah sudah selesai, maka pembuatan tabel telah selesai. Kita jangan lupa untuk nge-save tabelnya, lalu dapat kita hapus. Selanjutnya adalah pembuatan form yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rike. Nah, selanjutnya kita akan membuat form gaji dan form karyawan. Pertama, kita akan membuat form karyawan terlebih dahulu. Kita klik pada tabel karyawan, kemudian kita pilih create. Di sini kita klik yang form, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita klik kanan, kita pilih yang design view. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita blok semuanya agar bisa dirapikan dan diedit. Kita pilih arrange dan klik yang remove layout. Setelah di remove ini bisa kita edit, kita ganti namanya dengan form karyawan. Untuk tabelnya ini bisa kita geser dan kita rapikan. Nah, setelah dirasa sudah cukup rapi, ini bisa kita blok lagi. Kemudian kita pilih arrange dan pilih yang stick. Nanti akan jadi seperti ini. Untuk fotonya ini bisa kita kecilkan. Kemudian kita akan pindahkan di sebelah kanan atas. Kita rapikan lagi. Dan untuk yang kolom ini satunya bisa kita delete. Nah, setelah jadi seperti ini, kita bisa ganti warna background-nya agar terlihat lebih jelas. Kita pilih pada property sheet, pilih yang format. Di sini kita klik yang background. Kemudian kita pilih warna background-nya. Kita pakai yang ini. Nah, agar tulisannya ini bisa terlihat lebih jelas, ini kita blok semuanya. Kemudian kita pilih format, kita ganti warnanya automatic black. Nah, sudah jelas seperti ini kan. Selanjutnya kita akan menambahkan button di bawahnya. Kita pilih desain, kemudian pilih yang button. Kita tambahkan di sini. Yang pertama kita pakai record navigation, actionnya yang go to previous record. Tujuannya gunanya nanti untuk menunjukkan data sebelumnya. Kemudian kita next, kita pilih yang picture, finish. Untuk button yang kedua kita gunakan untuk menambahkan data. Kita pilih yang record operation, actionnya yang add new record, dan kita pakai yang text, ini kita ganti namanya dengan tambah data. Kemudian kita next, finish. Untuk yang ketiga, kita tambahkan button untuk menyimpan data yang kita masukkan. Kita pilih yang record operation, kemudian actionnya yang save record, kemudian next. Ini kita pilih yang text, kita ganti namanya dengan simpan. Kemudian finish. Untuk yang ketiga, kita tambahkan button untuk menghapus data. Kita pakai yang record operation, kemudian pilih actionnya yang delete record. Setelah itu kita next, kita pakai yang text, ini namanya kita ganti dengan hapus. Kemudian finish. Dan yang terakhir, kita tambahkan button untuk menunjukkan data selanjutnya. Kita pakai yang record navigation, actionnya yang go to next record. Kemudian kita next, pakai yang picture dan finish. Nah, setelah jadi seperti ini bisa kita blok. Kemudian kita rapikan, kita klik arrange, dan pilih yang tabular. Nanti akan jadi seperti ini bisa kita geser. Seperti ini. Pada bagian jenis kelamin ini, agar nanti dalam waktu pengisian data kita dapat langsung memilih, kita klik kanan, kemudian pilih yang change to, kita pakai yang combo box. Di bagian property sheet-nya, pada data, di row source tipenya, kita pakai yang value list. Dan pada row source ininya, ini kita klik 3, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita masukkan saja L dan P. L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Kemudian kita klik OK. Setelah jadi seperti ini bisa kita simpan. Dan kita kasih nama form karyawan. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah sudah tersimpan di bagian sini, ini bisa kita close. Selanjutnya, kita akan membuat form gaji. Kita klik pada tabel gaji, kemudian pilih create, dan kita klik yang form. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, kemudian kita klik kanan, kemudian pilih yang design view. Kemudian ini bisa kita blok, agar bisa dirapikan. Kita klik arrange, dan remove layout. Setelah di remove, ini bisa kita edit. Kita ganti namanya dengan form gaji. Dan untuk tabelnya ini bisa kita kecilkan. Nah, setelah dirasa sudah cukup rapi, ini kita blok lagi, kemudian kita pilih arrange dan klik yang stick. Nanti akan jadi seperti ini. Untuk mengganti warna background-nya sama seperti tadi caranya, kita pilih design, kemudian property sheet, kemudian kita pilih format. Nah, pada bagian background sini kita ganti warnanya. Akan jadi seperti ini. Agar tulisannya terlihat jelas, ini kita blok lagi, kemudian kita pilih format dan ganti warnanya automatic black.
Nanti akan jadi tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan button lagi di bawahnya, caranya sama seperti tadi. Kita klik desain, kemudian pilih button yang ini, kita taruh di bawahnya. Yang pertama kita pilih kategori yang record navigation. Untuk actionnya yang go to previous record, kita next saja langsung finish. Untuk yang kedua kita tambahkan button untuk menambahkan data baru. Caranya masih sama seperti tadi, kita pilih yang record operation, kemudian add new record, kita next, pilih yang text, kita ganti tambah data. Kemudian finish, kemudian kita tambahkan button yang ketiga untuk menyimpan data. Ini kita pilih yang record operation, kemudian actionnya yang save record, setelah itu kita next, kita pilih yang text, kita ganti namanya dengan simpan. Kemudian finish, dan untuk button yang keempat, kita gunakan untuk menghapus data, kita pakai record operation, kemudian pilih yang delete record, kemudian next, kita pakai yang text, ini namanya kita ganti dengan hapus. Kemudian finish, dan button yang terakhir, untuk menunjukkan data selanjutnya, kita pakai yang record navigation, actionnya yang go to next record. Kemudian ini kita next, pakai yang picture, kemudian finish. Nah, setelah jadi tampilan seperti ini kita blok semua ini, kemudian kita pilih arrange dan klik yang tabular. Nanti tampilannya akan jadi seperti ini bisa kita geser agar lebih rapi. Nah, setelah jadi seperti ini bisa kita simpan, kita kasih nama form gaji. Kemudian klik OK. Setelah muncul di sini, ini bisa kita close. Selanjutnya kita akan membuat query. Query ini nantinya digunakan untuk menghitung gaji bersih. Kita klik pada tabel gaji, kemudian pilih yang create, kita pakai query design. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, kemudian ini kita pakai semuanya, kemudian ditambahkan. Setelah muncul di sini, ini bisa kita close. Untuk tabel yang pertama, kita pakai tabel karyawan. Untuk field-nya kita pakai nick. Untuk tabel yang kedua, kita masih pakai tabel karyawan. Untuk field-nya kita pakai nama. Untuk tabel yang ketiga ini kita pakai tabel gaji, kemudian field-nya pakai ID gaji. Untuk tabel yang keempat kita masih pakai tabel gaji, untuk field-nya pakai gaji pokok. Untuk tabel yang kelima kita masih tetap pakai tabel gaji dan field-nya pakai bonus. Dan untuk tabel yang keenam kita masih pakai tabel gaji, field-nya kita pakai pakai pinjaman. Nah, pada field berikutnya di sini kita bisa klik kanan, kemudian pilih yang build. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kita akan memasukkan rumus untuk mencari gaji bersih, yaitu gaji bersih titik dua buka kurung awal gaji pokok ditambah dengan bonus dikurangi pinjaman. Kemudian kita tutup kurung dan klik OK. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu ini bisa kita simpan dan kita kasih nama dengan query gaji. Kemudian kita klik OK. Setelah query gaji muncul di sini, ini bisa kita close. Nah, selanjutnya yaitu kita akan memasukkan data karyawan dan pembuatan slip gaji. Untuk tahap selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, melanjutkan step-step dari yang sebelumnya. Sekarang kita menuju ke bagian pengisian form karyawan dan form gaji. Pertama-tama kita pilih form karyawan, kemudian kita isikan data-data yang diperlukan. Pertama nick kita, misalkan nicknya 12345 ya, kemudian namanya Ninsi, kemudian kelaminnya perempuan, nomor teleponnya 081234 sekian. Kemudian alamatnya Jalan Garuda nomor 9 seperti ini. Kemudian jika ada foto kita bisa tambahkan foto di sisi bagian kanan. Kemudian kita tambah data. Kemudian kita menuju ke bagian form gaji. Kita pilih form gaji, kita isikan data yang diperlukan. Yang pertama, ID gaji ini tidak perlu diisikan karena nanti otomatis terisi sendiri. Tanggal transaksinya kita pilih hari ini. Kemudian nick-nya. Nah, ini sudah terinput ya, yang kita istikan tadi di bagian form karyawan kita pilih Ningsi. Kemudian gaji pokoknya sebesar misal 4 juta. Kemudian bonusnya sebesar 500.000. Kemudian dia punya pinjaman sebesar misal 200.000. Nah, kita bisa tambahkan data. Nah, untuk melihat hasil dari data yang sudah kita inputkan, kita pilih query gaji ya. Bisa kita lihat bahwa gaji pokok sebesar 4 juta, bonus sebesar 500.000, pinjamannya sebesar 200.000, dan menghasilkan gaji bersih sebesar 4.300.000. Nah, dari sini kita menuju ke bagian pembuatan report. Nah, pembuatan report ini dijadikan sebagai
pembuatan slip gaji tiap masing-masing karyawan. Nah, caranya dengan cara klik kanan, dengan cara kita pilih query gaji, kemudian kita pilih create, kemudian kita pilih bagian report. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, ini kan masih belum rapi, jadi akan kita rapikan dengan cara klik kanan, pilih design view. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita rapikan aja, kita perlebar space-nya agar bisa mengisi bagian yang lain nantinya, dipermudah. Nah, ini bisa kita rapikan. Sebelum kita rapikan, kita pindah posisi, kita pilih Ctrl Alt, kemudian kita pilih range, kemudian pilih yang bagian remove layout. Nah, kita bisa pilih satu persatu, mau kita perkecil atau mau kita perbesar dan memindahkan posisinya masing-masing. Itu. Ini kita pilih seperti ini, terus kita pindahkan. Jadi seperti ini ya. Ini bisa kita perkecil, beginilah. Kemudian ini kita ganti jadi slip gaji. Kemudian yang bagian bawah ini kita rapikan. Kemudian ID gaji ini kita rapikan juga. Kita pindah posisi di bawahnya nik. Seperti ini. Kemudian yang atas ini kita pindahkan ke atas. Seperti ini. Kemudian yang ID gaji ini kita pindahkan juga ke atas. Seperti ini ya. Kemudian agar lebih rapi, kita bold. Kemudian pilih arrange, pilih tabular. Kita lebih lakukan hal yang sama dengan yang bagian bawah-bawahnya ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini digunakan agar tampilannya lebih rapi aja. Kita go, kita pilih arrange, kita pilih tabular. Nah, seperti ini. Ini bagian gaji pokok kita pindahkan di bagian bawah sini. Nah, di bagian ini kita juga bisa mengedit, mau dipanjangkan, diperbesar, diperlebar, atau gimana. Kemudian kita perlakukan seperti yang tadi ya, di bold, pilih arrange, kemudian pilih tabular. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama dengan bagian yang bawah-bawahnya juga. Agar tampilan dari form gajinya atau slip gajinya ini lebih tertata. Seperti ini. Kemudian yang bagian ID ini bisa kita agak majukan sedikit. Seperti ini. Nah, agar ada space atau sekat batas di antaranya, kita bisa berikan line. Kita pilih desain, pilih menu bagian line. Nah, seperti ini. Jika mau dipertebal, kita pilih bagian format, kemudian set outline, kita pilih line tightness bagian yang ketiga ya. Ini. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita kasih juga di bagian bawah antara pinjaman dan juga gaji bersih. Seperti ini. Dan di bagian bawah ini kita rapikan. Ini kita hapuskan aja. Kita delete. Yang bagian ini kita pindahkan ke bagian kiri seperti ini. Terus background-nya kita perkecil. Background-nya kita perkecil segini. Jadi gini. Nah, karena ini tulisannya masih agak sama-sama, kita Ctrl Alt, kita pilih home, terus kita ganti fontnya juga, kita pilih Arial. Kemudian warnanya kita jadikan hitam. Nah, jadinya seperti ini. Nah, karena kita mau kita lebih perjelas lagi keterangannya mau ditujukan pada siapa, di bagian bawah sini kita bisa tambahkan penerima dan juga nama si penerima. Bagian sini bisa kita
perbaiki, kita pilih desain, kemudian pilih add existing field. Nah, kita seret bagian nama seperti ini. Nah, bagian kiri ini bisa kita hapuskan. Di bagian ini kita perbaiki jadi warna hitam, tulisannya jadi Arial. Yang ini kita menjadi nama kapital, terus kita pilih seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan lagi di bagian desain, kita tuliskan di bagian ini penerima. Di sini bisa kita rubah juga namanya, fontnya kita rubah Arial seperti ini. Outline-nya bisa kita jadi transparan, kita pilih transparan aja agar kotaknya itu nggak terlihat. Di sini itu digunakan untuk bagian tanda tangan juga ya, agar lebih terlihat formal dan ini ya. Nah, untuk melihat tampilan dari slip gajinya bisa kita simpan dulu. Ya, kita ganti jadi slip gaji. Oke. Lihat tampilannya. Nah, jadi seperti ini teman-teman sih ya. Nah, jika kita mau mengisi data dari karyawan yang lain, kita bisa pilih bagian kita tambahkan data karyawan yang lain. Kita isikan, misal namanya Diana. Perempuan, nomor teleponnya 081234 sekian, alamatnya Jalan Tonawar, nomor 2. Nah, kita tambah data, kemudian bagian form gaji, kita bisa isikan data transaksinya hari ini, kemudian kita isikan nick-nya. Nah, ini yang sudah kita inputkannya Diana, jadi pokoknya kita sebesar 3 juta, bonusnya sebesar 1 juta, dia punya tanggungan atau pinjaman sebesar 500.000. Data seperti itu. Kita lihat di bagian query gaji. Nah, di query gaji sudah terinput juga miliknya Diana. Kita lihat di slip gaji seperti apa tampilannya. Nah, di slip gaji tampilannya menjadi satu seperti ini. Nah, ketika kita ingin mencetak hanya satu, misalnya punyanya Ningsi aja, kita bisa lakukan dengan cara pilih form gaji. Di bagian sini kita desain view, kemudian kita tambahkan button untuk mencetak slip gaji, bagian slip cetak gaji. Nah, di sini kita nggak perlu pilih command button widget, kita cancel aja, kita ketikkan manual cetak slip gaji. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik kanan, build event, pilih macro builder, oke. Bagian ini kita pilih open report, kemudian di bagian open report muncul tampilan seperti ini. Kita pilih slip gaji, view-nya pilih print preview, di bagian window mode ini kita pilih normal, where condition-nya ini kita kondisikan dengan report yang mau diaktifkan atau mau dibuka. Misal kita mau mencetak miliknya Ningsi, berarti miliknya Ningsi yang diaktifkan. Caranya dengan kita buka kurung kurawal, kemudian ketikkan ID gaji, kemudian sama dengan kurung kurawal lagi, form bagian bawah, kemudian ketikkan tanda seru, kita pilih form gaji, kita ketikkan tanda seru lagi, kita tuliskan ID gaji. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita simpan. Ini kita coba. Kita pilih cetak gaji ya, ini punyanya Ningsi. Nah, tampilannya jadi seperti ini, hanya satu halaman, punyanya Ningsi aja. Nah, kalau misal kita mau cetak gaji miliknya, Diana, kita pilih aja cetak gaji, muncul miliknya Diana. Seperti ini ya teman-teman, bisa diikuti tata caranya pembuatan slip gaji menggunakan Microsoft Access. Cukup mudah dipahami langkah-langkahnya. Jadi ini tampilan dari pembuatan slip gaji mulai dari awal hingga
akhir. Seperti ini, terima kasih. Saya kembalikan kepada Imas. Baik, itu adalah akhir dari video kami. Kami dari kelompok 3 Segi, dan kami punya tagline terakhir untuk sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi, Solution, inspiration, Awesome. SIA, providing providing the simple Providing the simple solution for the most complex complex problem.